Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba yang sudah mempersiapkan boleh menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami siap mendengar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Tema hari ini adalah komunitas yang memuliakan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Kita bisa baca bergantian, saya ayat ke-7, saudara-saudara selanjutnya nanti kita ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Bersama-sama. Jika ada orang yang terakhir dia freeze. Artinya apa? Ketika kita terjebak, kita ketakutan, kita bisa melawan. Jadi orang yang melawan, orang yang berkelahi belum tentu dia adalah orang yang pemberani. Bisa saja dia yang sangat ketakutan tapi tidak mau lihat ketakutan, maka dia berani melawan seperti Petrus. Betul? Petrus pemberani atau pengecut? Tapi kalau ketakutan itu begitu besar, ketika Anda berkata, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Ketika Anda berkata, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Bukan berarti Anda melihat Tuhan. Karena itu bisa dihasilkan Anda justru karena ketakutan, kekecewaan, tidak berani terluka, saudara-saudara. Dan ternyata ketika di dalam masalah, di dalam 1 Petrus ini, saudara-saudara, jawabannya bukan teologi seperti itu. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Itu sama aja kayak orang tahu-tahu diselingkuhin, ya, tahu-tahu pacarnya selingkuh, ya udah nggak usah pacaran aja, nggak usah nikah aja, selibat aja. Selibat panggilan Tuhan, bukan karena kecewa, saudara-saudara. Ya, ternyata ketika jemaat Tuhan di dalam sebuah kondisi, ya, solusinya bukan seperti itu. Dan saya percaya kalau saudara punya solusi, udah lihat Tuhan aja, jangan lihat manusia, lihat Tuhan aja. Saya percaya Anda tidak akan lama di gereja. Saya percaya kalau Anda saat ini masih ada di gereja, ada 1-2 orang yang Anda masih bisa lihat di gereja. Amin. Atau kalau orang itu nggak ada, mungkin Anda punya memori yang indah ketika di gereja ada orang-orang yang Anda cintai, mengajarkan Anda. Dia selalu bersama Anda sejak kecil di gereja, sehingga ketika Anda datang ke gereja, walaupun Anda tidak punya sahabat, Anda mengingat orang yang sudah tidak ada itu pernah bersama-sama bertahun-tahun mendidik Anda untuk ke gereja, orang tua kita. Betul? Saudara-saudara, ketika kita lihat manusia bukan berarti kita tidak lihat Tuhan. Ketika kita lihat Tuhan bukan berarti saudara melihat manusia. Jadi ketika Petrus ditulis surat ini, saudara-saudara, mereka jemaat non-Yahudi sedang mengalami penganiayaan yang dahsyat. Mereka sedang mengalami sebuah kesulitan. Mereka orang-orang bukan Yahudi yang akhirnya percaya Yesus, tapi mereka mengalami kesulitan karena apa? Dianiaya oleh orang sebangsanya, orang Romawi, Yunani, yang mungkin dulu sahabat, yang mungkin dulu tetangga, akhirnya menganiaya mereka. Dan ternyata jawaban Tuhan bukan udah lihat Tuhan aja. Gereja juga mengecewakan, jadi kamu lihat Tuhan aja. Jangan berharap sama gereja. Udah bangsamu menganiaya, tetanggamu menganiaya, sekarang di gereja kamu bisa teraniaya. Maka kamu jangan lihat orang, kamu lihat Tuhan saja. Ternyata Alkitab tidak mensolusikan untuk permasalahan ini adalah melihat Tuhan saja. Karena Tuhan yang kita sembah memberikan sesama buat kita, saudara-saudara. Tuhan yang kita sembah memberikan orang-orang di sekitar kita untuk ada buat kita. Amin. Kalau bisa melukai ya pasti ada yang melukai, tapi emang semua melukai. Saudara, saya coba ajak kita
Pejamkan mata sejenak, pejamkan mata. Oke, boleh? Pejamkan mata semua. Bayangkan satu wajah di tempat ini yang Anda pernah bersuka cita. Anda senang lihat wajah itu. Anda bersyukur buat wajah itu. Di tempat ini, mungkin orang itu sudah tidak ada atau orang itu pernah ada. Dan Anda bersyukur buat wajah itu. Bayangkan dan berterima kasih buat wajah itu. Oke, pelan-pelan buka mata. Ada? Ada? Ada kan? Saudara-saudara, Tuhan memberikan sesama. Tuhan memberikan keluarga. Tuhan memberikan wajah-wajah. Katanya manusia adalah gambar dan wajah Allah yang mendatangkan sukacita. Ada wajah-wajah yang melukai. Nanti kalau saya bayangkan yang melukai juga muncul saudara-saudara di gereja ini. Betul? Tapi tidak hanya melukai. Ada orang-orang yang senyumnya Anda ingat. Ada orang-orang yang pernah hadir di tempat ini, yang Anda juga pernah terhibur dengan kehadiran mereka. Mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu dekat, tapi setiap minggu ketika Anda sedang masuk ke gereja ini, dia tersenyum dengan tulus dan itu menjadi berkat tersendiri buat Anda, saudara-saudara. Ada wajah-wajah. Maka Tuhan tidak bersolusikan, lihat Tuhan saja, nggak usah lihat sesama. Karena Tuhan memberikan sesama kepada kita. Maka tema hari ini adalah komunitas yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apa itu komunitas yang memuliakan Tuhan? Ternyata solusi Tuhan ketika jemaat ini sedang mengalami kesulitan, ketika jemaat ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami kesedihan, saudara-saudara, solusi Tuhan adalah sesama. Makanya kita tidak sadar ini, kita lihat Tuhan saja, kita lihat Tuhan saja, padahal kebutuhan kita kehadiran sesama di dalam hidup kita, betul? Makanya akhirnya saudara-saudara, Anda terjebak dengan sosial media. Ketika Anda sedih, ketika Anda berat, ketika banyak pergumulan, pulang ke rumah, lihat wajah suamimu ngeselin, lihat wajah istrimu, aduh, udah capek kerja-kerja, pulang ke rumah, lihat wajahnya nggak nyaman, anakmu berisik, saudara. Ketika itu kamu bilang, lihat Tuhan aja, nggak usah lihat sesama, Tuhan beri kekuatan. Anda buka sosial media Anda dan Anda ketemu wajah-wajah yang ceria, ganteng, senyum sama Anda walaupun Anda nggak kenal, betul ya? Apalagi kalau penggemar food blogger, ya. Begitu Anda sedih, Anda capek, tahu-tahu ada wajah pipinya cabi, senyum manis, terus dia bilang ada babi viral. Terus dia lihat ini pertama kali di Tangerang, terus dia gigit, wajahnya semakin ceria. Ayo coba babi viral. Anda jadi senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Akhirnya Anda antri 2 jam. Mencoba babi viral itu perjalanan spiritual, saudara-saudara. Ya, antri 2 jam, Anda gigit dan Anda tersenyum bahagia karena ada wajah sesama Anda. Harusnya itu ada di gereja. Gereja disebutkan sebagai apa? Injil disebut sebagai apa? Kabar sukacita. Jadi maaf, gereja-gereja tradisional kadang-kadang terlalu serius. Ya. Saya merindukan kalau ada kabar sukacita, sukacita terbesar ditandai dengan apa? Dengan apa? Nangis. Iya sih. Kalau bahagia banget bisa nangis ya. Ya. Sukacita ditandai dengan tawa, senyum dan keindahan. Maka harusnya ketika kita datang di tempat ini, bukan karena wah nanti gua kalau nggak datang bisnis gua nggak lancar nih. Nanti ada belalang pelahap, belalang itu nanti makanya gua datang supaya gua diberkati. No, ketika Anda datang di sini masuk pintu, Anda melihat senyum orang lain, Anda bahagia. Saudara-saudara, saya tiga minggu ini nggak pulang ke GKI Puri gitu. Saya kangen gitu. Saya udah kangen ibadah di sana. Mengapa? Karena begitu saya datang ke gereja, saya ketemu adik-adik saya, anak di gereja saya, pemuda di gereja saya menyanyi dan memuji Tuhan. Itu sukacita buat saya pribadi. Karena itu rumah saya. Harusnya gereja menjadi tempat yang kita tersenyum, bukan TikTok, saudara-saudara ya. Sayangnya itu sudah digantikan. Ketika kita capek, tubuh kita lelah, velocity. Lihat wajah-wajah tersenyum, kita tersenyum sama anak dengan sosial media. Harusnya itu
di rumah Tuhan. Maka kalau saudara lihat gereja mula-mula, mereka memecah roti bersama-sama dan mereka bergembira. Dan Tuhan tambahkan jumlah mereka satu persatu. Sudah di dalam gereja kita menganut teologi Reform ya. Di dalam sebuah katekismus Westminster dikatakan yang pertama, apa tujuan manusia diciptakan? Tujuan manusia diciptakan adalah to glorify God and enjoy Him forever. Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati, bersuka cita di dalam Dia selamanya. Kita sudah cukup menekankan memuliakan Tuhan, ya. Tapi ada enjoy, joy, Him forever, bersuka cita di dalam Tuhan. Gak mungkin kan lagu bersuka dalam, itu rock saudara. Bersuka ditandai dengan senyuman. Maka kritik saya terhadap teologi pribadi saya ya, ada sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Kurang satu saudara-saudara, sola ria. Nah ini lihat senyum-senyum gini indah loh. Coba lihat kanan kirinya senyum dikit dong. Saudara-saudara harus gereja tempat sukacita. Karena sukacita itu menghiburkan dan Tuhan menghadirkan sebuah komunitas. Kehadiran sesama kita, keluarga kita, anak kita, istri kita menghadapi perjalanan yang sulit. Maka di sini solusi Tuhan, sebuah komunitas yang memuliakan Tuhan adalah loving community, komunitas yang saling mencintai. Ya, saling mencintai. Ada jemaat yang sedang bergumul, saudara-saudara. Ketika itu kasihan sekali karena dua anak dari jemaat ini, jemaat GKY ini, ya, dia dua anaknya dilahirkan dengan pendengaran yang tidak sempurna. Dia punya dua anak dan dua anak itu lahir dengan pendengaran tidak sempurna, anak pertama dan kedua. Tapi puji Tuhan, ada mujizat Tuhan, artinya apa? Ada teknologi yang bisa dipasang di telinga anak dan anak itu bisa mendengar. Dan puji Tuhan, kedua anak itu bisa mendengar. Dan tapi setelah itu ternyata beberapa tahun kemudian anaknya mulai terganggu lagi. Ternyata alat pendengar itu seluruh dunia waktu itu tidak bagus, sehingga semua harus diganti. Anak dari keluarga ini berkata, "Pak, aku pengen denger lagi." "Nggak apa-apa." Anak kecil sudah masih SD. "Aku dioperasi nggak apa-apa, aku pengen denger lagi Pak, aku pengen denger lagi." Saudara tolong kalau ada jemaat yang susah-susah itu jangan sok rohani ya, jangan bilang, "Kita percaya Tuhan sedang berencana dan kamu akan jadi berkat." Kamu nggak punya anak yang tidak bisa dengar saudara-saudara. Ya, tolong. Lebih baik dengarkan beratnya apa, struggle-nya apa. Aku nggak tahu pergumulanmu, tapi aku mau jadi teman untuk kamu bisa cerita. Nggak usah pakai ayat-ayat suci, nggak usah pakai sok rohani, saudara. Dengarkan pergumulan mereka, karena pergumulan mereka unik. Jadi ketika saya cuma dengar, saya bilang pasti nggak gampang ya, pasti berat. Apalagi kalau di gereja dikatain orang, "Wah Tuhan punya rencana, kamu bisa jadi berkat." Akhirnya keluarga ini, sang istri bisa nangis bilang, "Iya, nggak gampang punya anak seperti ini." Dan ketika kondisi seperti itu, dia dibawa ke Singapura. Tapi ternyata saudara-saudara, ketika di Singapura, papa dari anak ini bilang, "Kok doain kok, kenapa?" Karena ternyata lepasnya terlalu lama, kemungkinan anak gue bisa dengar. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan saudara-saudara. Dan ketika itu saya berdoa, "Tuhan, saya jauh. Bagaimana saya bisa menguatkan jemaat Tuhan?" Lalu saya bilang sama keluarga ini, mereka berempat pergi, papa, mama, sama dua anak ini, "Coba deh, kalian berdoa sama Tuhan, tapi berdoanya bukan cuma berdoa, kalian saling berpelukan, kalian saling mendekat, kalian saling berpelukan untuk berdoa kepada Tuhan." Karena saudara tahu, Tuhan itu menciptakan tubuh kita. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan tangan memeluk, dengan tangan yang hadir. Dan ketika seseorang saling memeluk, ketenangan batin itu Tuhan berikan. Betul? Makanya anak kita waktu kecil, ada petir, "Tuhan!" Apa yang dilakukan? "Papa!" Bayangkan kalau anak kita nggak ada papa mamanya, dia peluk guling saudara-saudara. Makanya sampai gede guling kesayangannya terus dibawa, yang bau jigong bertahun-tahun saudara-saudara. Karena papanya nggak ada yang dipeluk. Tapi kalau dia, "Papa!" peluk papanya, jangan takut. Papanya cuma meluk saudara-saudara, anak itu sudah tenang. Seolah-olah papanya adalah kalah. Dewa petir itu kalah sama papanya. Padahal papanya kena petir juga hancur saudara-saudara. Tapi ketenangan
kemenangan itu Tuhan berikan karena ada sesama yang hadir. Betul? Sayangnya kita tidak menghargai, kita tidak mendalami karena kita selalu berteologi. Tuhan aja, jangan lihat manusia. Sehingga suami istri ketika bergumul, dia tidak hadir, cuma berdoa datang ke pendeta. Tidak ada dekapan, tidak ada pelukan, tidak ada kehadiran komunitas. Kami di Puri, saya bikin membina Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Kami sudah terbiasa, saudara-saudara. Saat teman kami bergumul, kami peluk, kami nangis bersama-sama, kami saling mendekap, kami menangis di pundak masing-masing. Dan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Gereja yang adalah tubuh Kristus, sayangnya tidak mengerti rahasia ini. Ketika Anda berat, Anda butuh tangan sesama. Apalagi kalau Anda tahu lebih dalam, kalau aku berat, kepalaku pusing, betul kan? Kalau aku berat, nafasku sesak. Kalau aku berat, pinggangku lemes, makanya pengen baringan. Kan setiap berat beda-beda. Coba Anda tahu ya, suami Anda, istri Anda berat gimana? Kalau saya berat biasanya pundak, saudara-saudara. Wah, kalau pundak saya lagi berat gitu, posturnya jadi berubah. Istri saya ke belakang, mijitin saya. Waduh, itu support yang luar biasa ya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan sesama kita dan disebutkan sebagai loving community, komunitas yang saling mencintai. Ya, komunitas yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang unik, banyak orang Kristen diajarkan mencintai. Kamu harus seperti Yesus, mencintai, mati buat dunia ini. Hai suami, pada istrimu harus mencintai seperti Yesus. Kamu harus mencintai, mencintai, mencintai. Tapi kita lupa perintah Alkitab saling mencintai. Tidak hanya mencintai. Banyak orang Kristen fokus mengasihi. Orang tua fokus mengasihi kepada anak. Anak fokus mengasihi ke orang tua. Tapi mereka tidak pernah belajar dicintai. Saling mencintai berarti apa? Mencintai dan dicintai. Kita terlalu fokus mencintai orang sehingga kita juga sebetulnya Tuhan ciptakan untuk dicintai. Tapi kita gak pernah dengerin sehingga kita mencintai orang dengan ketidakbahagiaan. Bayangin, orang tua pengen nyintain anaknya, dia kerja keras buat anaknya supaya anaknya tersenyum. Anak tuanya lihat orang tuanya gak bahagia, dia pengen kerja keras supaya papanya bisa bahagia. Dan anaknya rela capek-capek kerja keras supaya gak miskin lagi dan orang tuanya bahagia. Mereka saling mencintai. Kira-kira mereka sama-sama bahagia gak? Karena mereka gak mau nerima cinta. Banyak orang tua gak mau terima cinta anak, betul? Banyak anak mengorbankan kebahagiaannya buat orang tua. Jadi saya kadang-kadang melayani, jadi kamu itu saling cinta, tapi nggak ada yang mau nerima cinta. Gimana bisa bahagia? Paham di sini maksud saya? Saya kadang-kadang ngajarin orang tua, kamu harus belajar. Ketika anak mencintai kamu, dia itu sudah berkorban, dia tahu kamu berkorban, dia pengen nyintain kamu. Terimalah cinta itu dan peluk dia, thank you papa, bahagia. Kamu cintain papa. Kebahagiaan saya sebagai anak, kekecewaan saya sebagai anak, karena saya menjadi hamba Tuhan. Papa mama saya miskin, berjuang banyak. Makanya dari dulu Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Karena hamba Tuhannya di aliran kita, teologi penderitaan ya. Kalau hamba Tuhannya menderita itu bahagia. Sayangnya tidak di aliran sebelah. Hamba Tuhannya harus kaya. Kalau nggak kaya dikutuk Tuhan gitu ya. Makanya saya bertahun-tahun nggak mau jadi hamba Tuhan. Waktu pendeta datang, mau jadi hamba Tuhan? Nggak. Jadi bisnismen, tak sumbang gereja. Ya, saya punya kemampuan. Setelah baru lulus sekolah kita, baru jadi daily service sambil kerja. Bos perusahaan itu bilang, nanti kamu ikut aku. Begitu lulus kerja, kamu akan aku jadiin manajer dan segala macamnya. Masih delivery service. Saya punya kemungkinan banyak. Tapi ternyata saya tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Saya anak pertama yang harusnya bertanggung jawab setelah dikuliahkan S1, bisa ngangkat derajat keluarga saya harus jadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Dan di situ berkali-kali saya pengen, kayaknya nggak ini dia panggilan saya. Saya pengen keluar dari Alkitab, kasihan mama papa saya nggak bisa beasiswa. Ada gereja yang beasiswain, parah juga ya. Jadi nggak bisa lari, saudara-saudara. Dan ketika itu saya sedih sekali. Dan ketika saya melahirkan anak pertama saya, istri saya melahirkan anak pertama, posisi saya diberhentikan dari gereja. Mama saya harus datang
Dan saya harus gendong mama saya yang kakinya sakit dengan sepeda motor. Kasihan sekali. Bodohnya saya beli sepeda motor laki, saudara-saudara. Mama saya pendek, bayangin naiknya susahnya minta ampun, saudara-saudara. Ini anak durhaka ya. Sedih banget. Karena keinginan saya adalah membahagiakan dia. Tapi sesuatu yang saya suka cita adalah, saya ingat sekali, kelahiran anak pertama saya tidak bisa beli apa-apa. Saya pergi ke Matahari, saya belikan jaket harga 150.000. Tapi teman-teman di gereja mama saya bilang itu jaket yang sangat disukai mama saya sampai sebelum meninggal. Kebahagiaan seorang anak adalah ketika orang tua menerima pemberian yang tidak berharga. Dan anak-anak banyak yang berjuang juga, menyiksa dirinya untuk keluarganya, menyiksa dirinya untuk orang yang dicintainya, rela berkorban. Padahal orang tuanya pengen kamu berbahagia. Saya bilang banyak ke anak muda, kamu mau gak bahagia? Kamu mau bahagiain orang tuamu mau bahagiain kamu. Kalau sama-sama gak mau bahagia, siapa yang bahagia? Tahu saudara-saudara? Anak-anak harus belajar, terima pemberian orang tuamu, berterima kasih, peluk mereka dan bilang thank you. Karena itu Alkitab mengajarkan, bukan hanya mengasihi, saling mengasihi. Di sini kita perlu belajar, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dicintai. Hai orang-orang tua, belajar menerima cinta anakmu yang terbatas. Karena Tuhanmu, Yesus ketika datang ke dunia ini, dia tidak hanya mencintai, dia memberikan dirinya dicintai, saudara-saudara. Bahkan Tuhan memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apakah Anda dan saya lebih daripada Tuhan? Tuhan memberi dirinya untuk dicintai. Tuhan memberi dirinya untuk kakinya dibasuh. Tuhan memberi dirinya untuk disediakan minum. Tuhan memberikan dirinya untuk disentuh, didekap, dicium oleh orang-orang yang mengasihi dia. Maka kekristenan mengajarkan saling mengasihi. Loving community adalah komunitas yang saling mencintai. Banyak yang saya ajarkan, saya memang konsennya membangun komunitas, saudara. Pertama kali saya datang, saya senang banget di GKI. Tapi begitu saya melihat anak muda itu sering ya, apalagi anak-anak pur itu, bayar sendiri-sendiri. Bayar sendiri-sendiri. Saudara-saudara, memang itu yang paling fair. Tapi saya juga bilang anak-anak muda, kadang-kadang kamu harus belajar untuk saling mentraktir. Tapi bukan ini ya saudara, hutang-hutangan kayak orang kawin. Gue dikasih persembahan gini, gue hitung, nanti gue balikin supaya gue tidak berhutang. Bukan. Kadang-kadang kita harus memberi diri kita untuk beliin orang makan supaya dia bahagia. Kadang-kadang kita harus memberikan diri kita untuk buat orang bahagia dengan dia bisa memberikan kita sesuatu. Saling mengasihi. Inilah komunitas yang sehat. Nggak harus selalu dengan uang. Saya selalu ingat kalau gereja kecil, kalau ada potluck itu paling bahagia. Kenapa? Karena ada masakan-masakan terdahsyat ibu-ibu di gereja itu kumpul jadi satu, saudara-saudara. Dan begitu kumpul jadi satu kita, begitu bakpao ini muncul wajahnya ini, begitu asem-asem muncul wajahnya ini, saudara-saudara. Itu sebuah berbagi yang indah yang bisa kita lakukan di dalam komunitas yang saling mencintai. Alkitab juga mengatakan love cover many sins. Saudara, terjemahan Inggris yang saling mencintai bagus. Keep loving each other actively. Cinta aktif, saling mencintai. Yang kedua, love covers many sins. Karena ternyata cinta itu membuat orang itu bisa mengampuni seorang dengan yang lain. Artinya apa? Berarti Tuhan ngomong bahwa di dalam gereja Tuhan akan ada saling menyakiti. Betul nggak? Jadi kalau saudara pengen nggak sakit, saudara nggak usah kumpul sama siapapun, betul? Saudara di tempat kerja bisa sakit nggak? Sama orang lain, bisa nggak? Sorry, saudara bisa menyakiti juga nggak? Bisa. Saudara kalau Anda nggak kumpul, Anda sekap diri Anda di kamar, bisa sakit juga nggak?
Bisa tambah sakit saudara-saudara. Karena Tuhan menciptakan kita itu ada sesama. Nanti kita akan menciptakan teman-teman sendiri yang tahu-tahu muncul gitu saudara-saudara. Karena kita untuk sesama. Saudara-saudara, sakit itu adalah realitas manusia yang bertubuh. Ya, maka di gereja sakit itu pasti. Karena sama, orang yang di luar sama di gereja sama kan? Dan kita juga orang-orang yang pernah terluka dan kita melukai. Makanya yang membedakan komunitas Kristen bukan sakitnya, bukan tidak melukai. Anda pasti terluka. Cuma kadang-kadang Anda terlalu polos, Anda berpikir, wah ini gereja, berarti gue gak terluka. Salah saudara-saudara. Alkitab udah ngomong di gereja bakal terluka, maka ada pengampunan. Pernah gak saya pengen ninggalin GKI? Pernah. Karena orang, yes. Kalau Anda pernah seperti itu, berarti Anda bagian dari gereja ini karena Anda merasa rumah Anda. Saya tanya, orang tua dan anak pernah nggak terluka sama orang tuanya? Pernah nggak anak terluka? Pernah orang tua terluka sama anaknya? Suami pernah terluka? Pernah. Tapi Anda tetap di dalam sebuah keluarga. Amin. Dan ternyata kalaupun ada keluarga yang hancur, saya berjumpa menangani anak-anak yang keluarganya berantakan, yang sampai cerai. Ternyata saudara-saudara bahkan setelah cerai pun, ternyata cinta itu tetap tersisa walaupun bercampur dengan luka. Saya ketemu satu anak, dia sedih banget ketika dia cerai, dia berpikir, orang tuanya cerai, dia berpikir orang tuanya gak akan bisa foto bareng. Tapi suatu ketika, aneh, ada kejadian tahu-tahu adiknya main basket, terus tahu-tahu, ayo foto-foto bareng, tahu-tahu foto bareng dan semua tersenyum bahagia. Dan ketika anak bimbing saya tunjukin foto ke saya tahu dia pasti nangis nih. Kan dia gak kebayang orang yang sudah keluarga berantakan kemana-mana, tapi bisa tersenyum as a family. Cinta itu masih ada. Kita pernah terluka. Dan Alkitab mengatakan justru gereja, komunitas yang paling mencintai adalah komunitas yang pernah saling melukai, tetapi kasih yang mengampuni itu berkuasa atas setiap luka kita. Amin. Saya menyaksikan itu. Saya menyaksikan mama saya yang terluka di gereja yang kecil. Jadi jangan salah, gereja yang gede itu lebih sulit. No! Gereja yang kecil kadang-kadang lebih sulit saudara-saudara, karena saling kenal. Apalagi kalau ini saudaranya, ini tantenya. Waduh, saudara-saudara, lebih susah. Enak yang gede, pulang gak saling kenal, betul gak? Jadi gak saling melukai. Tapi kalau kecil saudara-saudara, gak banyak, gampang banget. Apalagi di dalam ras yang berbeda, culture yang berbeda. Saudara-saudara, sama Chinese aja punya budaya berbeda, betul gak? Ras berbeda, semua yang berbeda itu kita bisa saling gesekan. Saya masih ingat saya dulu pernah dekat dengan seorang wanita, bukan istri saya sekarang, sebelum itu yang gagal. Orang Indonesia Timur, kalau bilang orang Jawa kan lembut ya. Orang Indonesia Timur itu begitu ada lampu gitu, saya bunuh lampunya, bunuh gitu ya. Bunuh tuh lampu, bunuh. Gila sadis banget gitu ya. Saya lagi jalan habis main basket, pasangan saya bilang, kau bau busuk sekali. Aduh, kok di Jawa bau busuk itu seperti bangkai yang 3 hari saudara-saudara. Gila gue dihina. Itu gampang secari konflik, betul? Gampang terluka karena budaya, karena keadaan. Tapi yang berbeda di gereja Tuhan, luka itu selesai dengan kasih dan pengampunan Kristus. Memang perlu perjalanan, memang perlu waktu untuk mungkin beberapa, kadang-kadang aku tidak datang ke gereja dulu, flight dulu. Karena aku sedang terluka, aku perlu menyembuhkan diri, tapi suatu hari datang pelan-pelan, nggak nyapa-nyapa dulu, wajar. Saya kecil saya lihat mama saya, sama tante saya di gereja, nggak nyapa saudara-saudara, 1 tahun. Tapi tahu-tahu mama saya bilang, kalau Natal, kamu ke tantemu. Dia nggak mau datang saudara, kamu ke tantemu, kamu ke tantemu. Wah, saya harus selamat gimana sih, suruh ke tantenya nggak datang mama saya. Dia terluka dalam, tapi saya lihat beberapa tahun kemudian di sebuah Natal, mama saya hampiri menyelamati Natal, mendekat, dan saya lihat wajah-wajah yang kasih itu lebih besar dari segala luka. Amin. Nggak apa-apa terluka. Karena kita manusia yang punya keterbatasan. Tapi biarlah di dalam perjalanan kasih Kristus itu ada di komunitas kita. Amin. Yang kedua saudara-saudara, komunitas yang memuliakan Tuhan adalah hospitable community. Komunitas yang
Terjemahan Indonesia ramah tamah. Ramah tamah itu ngasih makanan, ya. Saya kurang suka terjemahan ramah tamah. Hospitality dari bahasa aslinya philosenoi. Philosenos, philosenia. Philo itu cinta, senia itu strangers, orang asing. Jadi hospitality kalau zaman Alkitab orang saleh itu orang yang hospitable, ya. Kata hospital dari kata ini. Dan saudara tahu dulu hospital rumah sakit itu di samping gereja. Karena hospitality adalah tanda orang yang saleh. Hospitality artinya apa tadi? Memberi tumpangan. Saling memberi tumpangan. Mengapa? Karena waktu itu mereka dianiaya, nggak punya tempat. Kadang-kadang nggak punya tempat, akhirnya ya udah kamu tidur rumahku aja. Kasihan rumahmu dihancurin, dirampok. Oh kamu diusir dari keluarga karena keluar percaya Yesus. Oke tinggal di sini. Saudara dulu hospital itu di samping gereja. Terbesar rumah sakit untuk apa? Orang yang nggak punya tempat tinggal bisa tidur di samping gereja. Orang yang nggak bisa makan di samping gereja. Orang yang sakit bisa dirawat sama gereja. Dulu rumah sakit terbesar di gereja, for free. Jadi rumah sakit itu hasil dari Alkitab kita. Dan orang saleh adalah orang yang ramah tamah. Artinya apa? Ketika ada orang yang kelaparan dia sediain makanan. Saleh itu artinya tindakan saleh, bukan cuma saat teduh. Zaman Alkitab ini ditulis kan belum dicetak, saudara-saudara. Mereka nggak bisa baca Alkitab tiap hari, ya, karena belum dicetak. Dicetak 1500, saudara-saudara. Jadi mereka orang saleh itu adalah orang yang menyambut orang lain yang sedang kelaparan, yang sedang sakit. Dan bukankah gereja punya itu? Kalau teman sakit kita bisa datang ngunjungin. Kita bisa doain mereka, kadang-kadang kita bisa sisihkan uang kita. Kalau yang ngasih makan bisa, saudara-saudara. Dan itu adalah tanda orang saleh. Saling memberi tumpangan antar sesama yang membutuhkan pertolongan. Ditambahin lagi, tanpa bersungut. Saling artinya apa? Saling. Karena kadang-kadang mereka hari ini beri tumpangan, nanti mereka susah ganti saudara seimannya yang beri tumpangan. Maka zaman itu gereja sangat menarik. Mengapa? Karena banyak orang terperhatikan dan dianggap sebagai keluarga. Soalnya dulu rumah sakit di samping gereja, tapi akhirnya jemaatnya ya udah biar diurus gereja. Akhirnya ada seorang bapak gereja ngomong, ayo jangan cuma gereja yang ngurus. Ini adalah panggilan orang Kristen, hospitality. Makanya setiap orang harus punya kamar tamu. Jadi istilah kamar tamu itu dari sini. Yaitu kamar tamu, orang-orang bangun di depan rumahnya kamar tamu. Kalau ada orang yang nggak bisa makan lewat, biar lewat di sana kamu kasih makan, kamu kasih minum. Tapi jangan sekarang ya, ada orang asing lewat masukin ke rumah kamu kasih makan minum, dirampok saudara-saudara. Ya. Itu zaman dulu itu rumah saya, kalau saya bapak punya rumah. Sebelah saya anak saya nikah, saya tinggalin sebelah jadi satu geng semua rumah. Kalau dia macam-macam habis saudara-saudara. Jadi sekarang kan enggak ya. Hospitality jangan diterapkan literal seperti itu, tapi bagaimana kita bisa memperhatikan teman-teman kita yang sedang kesulitan. Tidak semua materi. Hari ini kelaparan, kehausan, tidak semua materi. Ada orang yang punya materi dan kita pikir, oh dia punya banyak uang, dia nggak perlu hospitality. Tunggu dulu. Kadang-kadang orang yang punya banyak uang juga perlu hospitality karena banyak apa sudah. Banyak orang yang mendekati mereka, hanya mau uang mereka, hanya mau posisi mereka. Kadang-kadang mereka pengen diperlakukan sebagai manusia. Saya kenal anak bisnismen yang kaya banget. Dia bilang apa? Semua orang deketin gue karena bapak gue. Dan dia mau seneng duduk ngobrol sama saya karena apa? Karena saya cuma duduk, malas ketemu bapaknya. Karena saya memperlakukan dia sama seperti sesama. Yang kadang-kadang Anda juga bisa beliin minum. Orang kaya, ternyata ketika dibeliin minum dia baru sadar, selama ini gak ada yang beliin gua minum ya, apalagi pendeta. Saya juga bilang, saya bisa beli minumnya yang murah, karena duit saya gak banyak, saudara-saudara. Di situ dia merasa dicintai. Bukan masalah miskin, karena setiap kita punya kemiskinan masing-masing, betul? Ada yang punya uang, tapi dia butuh kehadiran. Ada yang punya uang, tapi dia butuh mendengarkan. Ada yang bisa mendengarkan, tapi dia butuh uang, butuh hidup. Kita bisa saling mengasihi. Hospitable community. Makanya nanti kalau punya anak, cari menantu yang hospitable, ya. Jadi jangan cari yang kaya. Kalau kaya nggak hospitable, kasihan saudara. Artinya miskin. Itulah yang saya terapkan
Sayangnya waktu dulu saya cari istri saya belum tahu teologi ini saudara-saudara. Tapi ya puji Tuhan, istri saya kuliah salah satu kampus yang lumayan elit ya di Tangerang. Saudara tahu kan, saya nggak boleh sebutkan. Pokoknya yang itulah ya. Dan ketika saya ke sana melihat, waduh anak-anak elit itu, waduh nggak peduli tuh namanya cleaning service. Apalagi cleaning service sekarang nggak dikasih nama kan, dikasih angka sama seragam. Sehingga kalau dia ada atau nggak ada kita nggak notice. Kan dia cuma notice dia tukang bersih-bersih. Beda sama zaman saya kecil. Cleaning service, mbok jem, mbok yu, kita tahu keluarganya di sekolah. Sekarang di sekolah nggak ada. Anak-anak tahu namanya cleaning service-nya, betul? Karena mereka sudah tidak seperti manusia, outsourcing. Tidak diperlakukan seperti manusia. Gereja juga ada melakukan outsourcing. Tapi cleaning service itu tidak kita kenal sebagai nama mereka. Tapi saya bersyukur waktu saya di kampus itu melayani, saya melihat istri saya yang bercerita, bapak-bapak seragam ini namanya ini, dia sedang bergumul ini, anaknya 2, anak yang gede di mana. Di situ saya tersentuh. Ternyata dia juga sering bagi makanan bareng sama cleaning service. Jadi saya rasa dia bisa jadi mama yang baik buat anak-anak saya. Jadi jangan cari yang cantik doang, saudara-saudara. Puji Tuhan istri saya cantik gitu ya. Jangan cari yang hospitable. Makanya di zaman Alkitab cari jodohnya di mana? Di sumur. Karena sumur itu tempat hospitality. Iya kan? Ketika Abraham cari jodoh, tuh bujangnya ke sumur saudara-saudara. Terus dia lihat ada wanita yang namanya Ribka. Weh, kasihan ya nggak bisa minum ya. Dikasih minum, nggak cuma orangnya, ontanya dikasih minum. Makanya saya merasa Ribka itu dempal saudara-saudara ya. Karena ngasih minum onta banyak. Jadi carilah jodoh buat anak-anak Anda di enggak lah. Bukan di sumur saudara-saudara ya. Tapi yang generous, yang hospitable sama orang lain. Karena itu artinya orang saleh. Yang terakhir, serving community, komunitas kembali yang saling melayani. Melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Gereja yang komunitas bagus, setiap orang saling melayani. Saudara melayani bukan hanya di mimbar. Saya berkata kepada anak-anak di Sing, saya pegang ibadah yang kontemporer, kita ada 18 kelompok kecil. Saya bilang, melayani bukan di sini. Ibadah tidak dibangun di musik yang bagus. Tidak dengan LED yang bagus, walaupun kita ada, tapi sekarang kita pindah di IPK karena tempat nggak cukup. Tidak, ibadah dibangun di dalam komunitas. Ketika orang saling melayani itu bukan berarti WL singer, ini pelayanan. Tapi melayani adalah setiap saudara. Walaupun saudara datang saja, tersenyum sama orang itu adalah pelayanan. Jangan pikir saudara datang itu nggak pelayan. Saudara fokus ke depan dengan wajah sukacita. Wah, saudara sedang melayani. Kadang-kadang hamba Tuhan itu kadang-kadang begitu ada yang sukacita kita semangat ya. Kita merasa terdukung saudara-saudara. Tapi kalau Anda melihat jam terus ngorok gitu ya. Saya tahu sih ya, tapi ya kadang-kadang saya juga tidur saudara-saudara di tempat itu ya. Kadang-kadang ya udahlah, ada 1-2 nggak. Kalau semuanya saudara-saudara, lama-lama itu hamba Tuhannya minta pindah. Kayaknya saya gagal menjadi hamba Tuhan saudara-saudara. Tapi kalau lihat saudara semangat datang itu adalah melayani. Hamba Tuhan yang melayani bukan hanya di mimbar, nyapa, dengerin. Wah, dengerin nggak gampang loh ya. Apalagi dengerin oma-oma kita yang ceritanya sama terus ya kan. Itu sama aja dengerin teman kita yang putus cinta. 2 minggu ceritanya sama saudara-saudara. Tapi kita dengerin, tapi saudara tahu. Nanti kita juga jadi oma-oma yang juga cerita-cerita sama terus. Saya udah mulai cerita sama gitu ya. Saudara, kita sedang belajar ya. Tapi kadang-kadang kita juga belajar dari oma-oma itu yang terus setia. Aduh, datangnya pagi ya. Kadang jadi hamba Tuhan malu sama oma-oma. Waduh, udah pagi udah datang dulu saudara-saudara. Waduh, itu jadi berkat sendiri. Begitu setianya dan kita bertanya, oma-oma luar biasa setia. Dan kita bertanya, apakah kita nanti kalau kita sudah usia, kita setia seperti oma-oma itu? Dan itu menjadi teladan. Oma-oma yang datang pagi, datang di tempat yang sama. Dan jujur ya, oma-oma itu yang paling ramah ya di gereja ya. Sampain satu-satu dengan senyum yang indah. Saudara tahu, saya di gereja kecil.
Saya selalu ingat oma yang datang pagi, duduk, senyum, disalam. Kalau salam lama lagi. Dan ketika oma itu udah berpulang, ada something yang hilang dari gereja itu. Tempat duduk yang biasa tempatin, udah gak ada. Di sini kan biasanya tempat duduknya sama ya. Jadi tolonglah ya, kalau udah ditempatin dudukin orang lain jangan didudukin saudara. Karena kasihan, begitu masuk dia bingung, tempat dua duduk sudah diambil orang lain. Gereja lebih kecil itu kita tahu ini tempat apa favoritnya. Saya melihat keindahan itu. Ketika satu-satu berpulang, tempat itu kosong. Tapi di situ pernah ada orang yang melayani kita dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Pelayanan tidak hanya di mimbar. Setiap saudara datang senyum, menyapa, duduk. Itu adalah pelayanan. Maka saya bilang sama anak muda di gereja saya, bangun ibadah bukan di sini, di dalam komunitas. Saudara pernah datang ke rumah teman ketika dia ribut sama istri. Halo, dia, tapi senyumnya tidak bisa lepas, betul? Nanti istrinya sedikit nyindir, Anda akan pengen segera pergi. Sudah ya, bye. Sama gereja. Kalau di gereja ini ada kasih, ada sayang. Anda nggak perlu ngomong, orang masuk ke tempat itu, dia bisa rasa di sini ada cinta, betul? Itulah ibadah. Ketika setiap orang di dalam komunitas saling mencintai, saling memaafkan, pernah konflik, tapi kembali bisa berpelukan saudara-saudara. Ketika orang datang, dia rasain itu. Saya bilang komunitas gereja saya tidak dibangun dengan musik yang mahal. Karena Anda akan kalah dengan gereja-gereja yang duitnya banyak, betul? Kayaknya banyak juga sih. Tapi yang banyak buat artis, buat musik. Tapi Anda tidak ke gereja sana kan? Anda tetap di sini kan? Berarti ada yang Tuhan titipkan. Dan mereka udah bertahun-tahun pakai semua itu saudara-saudara. Jadi Anda mau saingan, mereka sudah S3, kita masih SD. Tapi kita punya sesama yang tidak pernah digantikan oleh orang lain, betul? Sesama yang bertahun-tahun duduk bersama dengan kita, bersekutu bersama dengan kita di dalam kesederhanaan. Maka ketika kita bangun itu ada cinta itu. Kita percaya orang-orang di samping kita tidak akan pergi meninggalkan kita. Bukan dibangun hanya di depan, tapi ketika setiap orang saling mengasihi, saling mencintai, orang bisa merasakan komunitas kita. Amin. Saya simpulkan gereja yang komunitas yang memuliakan Tuhan adalah komunitas yang saling mengasihi, yang saling hospitable dan saling melayani. Melayani secara sederhana, senyuman, duduk, sapaan, tanya kabar, lebih dalam lagi melayani, menyediakan makanan, menyediakan waktu, ketika duduk-duduk nemenin orang yang sendirian, menyapa, kehadiran adalah sebuah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat hari ini. Tuhan bersyukur buat firman-Mu. Tuhan bersyukur buat kehadiran orang-orang di sekitar kami. Tuhan bersyukur kami boleh ada di gereja ini. Ternyata kami ada di gereja ini tidak hanya melihat Tuhan. Karena Tuhan juga mau kami melihat sesama. Dan Tuhan juga mau kami hadir buat sesama. Karena Tuhan yang kami lihat tidak mau kami hanya melihat Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami keluarga. Tuhan memberikan kami teman-teman. Tuhan memberikan kami sesama. Memang sebagai sesama kami punya keterbatasan. Kami bisa menyakiti, kami bisa tersakiti. Kami tidak imun Tuhan. Kami tidak hanya tersakiti, tapi kadang secara tidak sadar juga kami menyakiti orang lain. Tapi kami juga percaya ada kasih yang lebih besar dari segala luka kami, yang membuat kami bisa memaafkan seorang dengan yang lain. Dan justru kasih lebih besar karena kasih itu menyembuhkan luka, melampaui luka-luka kami. Berkati gereja ini, setiap hamba Tuhan yang melayani, dan setiap jemaat, setiap majelis boleh membangun komunitas ini menjadi komunitas yang saling mengasihi, saling melayani, dan komunitas yang hospitable seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.